Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu dosen Profesor Rosneli MPD. Pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa ya materi pembelajaran di sekolah ataupun di kampus kadang rasanya kok nggak nyambung sama dunia kerja, atau kenapa kurikulum itu sering banget diubah-ubah? Nah, ternyata bikin kurikulum itu nggak boleh pakai ilmu tebak-tebakan atau sekedar asumsi, teman-teman. Harus ada yang namanya evaluasi kebutuhan atau needs assessment. Hari ini kami dari kelompok 4, saya Putri Syambing dan rekan saya, Dan saya Orija Satipa. akan membongkar bagaimana cara merancang kurikulum yang benar, ampuh dan relevan dalam waktu 5 menit ke depan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hakikat, tujuan, dan 3 dimensi kebutuhan. Apa itu evaluasi kebutuhan? Mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi singkatnya, evaluasi kebutuhan itu adalah cara sistematis untuk mencari kesenjangan antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi ideal yang kita harapkan di masa depan. Jadi, ini semacam prosedur diagnostik dokter. Kita cari tahu dulu penyakit atau kekurangan kurikulum saat ini apa, baru kita racik obatnya. Dan nanti tujuannya itu supaya kurikulum kita tetap adaptif, efisien, dan gak buang-buang anggaran. Dan nanti hasilnya beneran punya nilai guna buat siswa, bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas. Nah, untuk 3 dimensi yang wajib kita penuhi itu dalam menilai kebutuhan, ada 3 kompas utamanya. Yang pertama itu dimensi peserta didik, yang dimana kita harus paham psikologi, minat, dan bakat siswa. Jangan sampai materinya terlalu berat atau membosankan sampai bikin siswa stres. Kedua itu ada dimensi masyarakat. Lulusan sekolah itu nantinya akan hidup di masyarakat dan mencari kerja. Jadi kurikulum harus menyambung dalam kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dan yang terakhir ada dimensi disiplin ilmu, yang dimana di zaman sekarang iptek berkembang sangat cepat. Kurikulum harus rajin diupdate supaya teorinya nggak ketinggalan zaman dan lulusan kita bisa bersaing global. Lalu, gimana cara kita melakukan evaluasi ini dan siapa saja yang harus kita dengarkan suaranya? Mungkin rekan saya boleh menjelaskannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk mengeksekusinya ada 4 langkah berurutan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu perencanaan. Kita tentukan dulu siapa target dan siapkan alatnya. Yang kedua, pengumpulan data. Kita itu turun ke lapangan, bisa sekedar angket ataupun kuesioner, wawancara mendalam, atau observasi langsung ke kelas. Yang ketiga itu ada analisis data. Di sini kita memilih mana masalah yang paling akurat untuk segera diselesaikan. Dan yang terakhir itu adalah penyusunan laporan, di mana hasilnya itu kita buat atau dijadikan dokumen resmi sebagai pedoman bikin tujuan pembelajaran yang baru. Dalam proses ini kita harus mendengar 2 pihak internal yaitu siswa, guru dan admin sekolah, serta pihak eksternal seperti orang tua, pakar pendidikan, industri atau studi, dan aturan pemerintah. Nah, untuk tantangan nyata di lapangan, di sini tapi jujur saja praktiknya nggak semudah teori, ada 3 tantangan berat yang sering muncul. Yang pertama itu adalah waktu dan biaya, di mana riset yang benar itu butuh waktu lama, sedangkan kebijakan kadang menuntut kurikulum harus cepat berubah. Akhirnya datanya cuma menyentuh permukaan saja. Yang kedua itu ada bias data. Kadang yang didengar cuma kelompok yang dominan atau jawaban normatif asal bapak senang dari sekolah. Sementara suara dari daerah terpencil terabaikan. Dan yang ketiga itu ada SDM yang kurang siap, di mana banyak tumpukan data evaluasi akhirnya cuma jadi pajangan di lemari karena pengembang kurikulumnya bingung gimana cara menerjemahkan data itu menjadi strategi belajar yang konkret di kelas. Nah, Kesimpulannya, evaluasi kebutuhan adalah fondasi utama. Tanpa ini, kurikulum akan kehilangan arah. Rekomendasi kami ke depan, pengembang kurikulum harus lebih inklusif, mendengar semua pihak, memanfaatkan teknologi digital, dan jangan takut dengan data lapangan yang jujur demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sekian presentasi singkat dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.